A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muslimin, muslimat, sahabat asa dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita kembali bisa bertemu secara virtual untuk belajar ilmu fikih ya. Dan insya Allah pembahasan kita pada hari ini satu tema yang sangat penting dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu wudu ya. Wudu yang kita beri tema wudu sesuai sunnah ya. Karena sejatinya ibadah yang kita lakukan tentu harus berdasar panduan dan pedoman yang diajarkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kita akan uraikan tentang keutamaan. Apa keutamaan dari wudu yang kita lakukan ya, di samping menjadi satu hal yang diwajibkan tatkala kita akan mendirikan ibadah sholat ya. Wudu adalah peluntur dosa. Ini seperti mana yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwa tidaklah masuk waktu sholat kemudian seorang muslim itu berwudu dan dia memperbaiki wudunya, memperbaiki khusyuknya, rukunya, melainkan hal itu kafaratan lima qablaha ya, akan menjadi penghapus dosa yang dia lakukan sebelum itu, malam yu'ti kabirah, selama dia tidak melakukan dosa besar. Maka berwudu menjadi salah satu alat atau wasilah ya yang Allah berikan kepada kita untuk melunturkan dosa-dosa kita. Yang kedua juga hadis yang sahih dari Imam Ahmad ya, di mana baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, ma minkum min ahadin yaqrab wudu'ahu ya thumma yatamatmada wa yastanshik wa yantashir illa kharat khatayahu min famihi wa khasyayimihi minal ma'al ma'hina yantashir ya. Jadi kata Rasul bahwa tidaklah seseorang itu berwudu ya, memulai dengan berkumur-kumur, kemudian istinsyak dan istinsyar, melainkan hal itu akan menjadi penggugur dosa-dosanya yang keluar dari celah-celah hidung ya, bersama dengan aliran air. Summa yaghsil wajhahu, kemudian ketika dia membasuh wajah, kama amarahullahu ta'ala, seperti mana yang Allah perintahkan, illa kharrat khataya wajhi ya, maka dosa-dosa yang ada pada wajahnya itu berguguran min atrafi lihyatihi ma'al ma ya, itu berguguran melalui celah-celah jenggotnya ya, bersama dengan aliran air. Begitu pula ketika kita membasuh kedua tangan kita sampai siku, kata Rasul, summa yaghsil yadayhi ila mirfaqaini illa kharrat khataya yadayhi min atrafi anamilih ya. Kemudian ketika dia membasuh kedua tangan sampai siku, maka dosa-dosa itu akan berguguran ya melalui celah-celah kukunya bersama dengan aliran air. Summa yaghsil summa yamsah ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma. Kemudian ketika dia membasuh kepala atau mengusap kepala, maka kotoran dosa itu akan berguguran ya melalui celah-celah rambutnya bersama dengan aliran air. Thumma yaghsil qadamaihi ilal ka'bain kama amarallahu azza wajal ya. Kemudian ketika dia membasuh kedua kakinya sampai ke mata kaki seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa kharrat khataya qadamaihi min atrafi asabi'ihi ma'al ma. Maka kotoran dosa juga akan berguguran ya, itu melalui celah-celah jari kakinya bersama dengan aliran air. Thumma yaqumu fayahmadullaha azza wajal wa yuthni alaihi billadhi huwa lahu ahlun. Kemudian setelah dia berwudu, dia memuji Allah ya, dia bertahmid ya,
kemudian dia berdoa, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala yang memang zat yang layak untuk dipuji, tsumma yarka' raka'ataini illa kharrat min dunubihi kahayati yauma waladathu ummu. Kemudian setelah selesai berwudu, dia melakukan ibadah sholat, ya, 2 rakaat, ya, sholat sunnah wudu. Kemudian hal itu, ya, akan menjadi sebab Allah mengampuni seluruh dosa-dosanya, persis seperti dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Ini diantara keutamaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada mereka yang berwudu, ya. Termasuk hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, berwudu sebelum tidur juga memiliki keistimewaan yang luar biasa, ya. Dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban, ya, Nabi bersabda, "Man bata tahiran fi syi'arin tahirin." Barang siapa yang bermalam dalam keadaan suci, dalam syiar yang suci, bata ma'ahu malakun, maka dengan izin Allah, ya, akan mengutus satu malaikat bermalam bersama dengannya. Fi syi'arihi fala yastayqidhu sa'atan minal laili illa qala al-malaku Allahumma ighfir li abdika fulanin fa innahu bata tahiran, ya. Maka malaikat yang diperintahkan oleh Allah membersamainya di malam itu, ya, setiap kali hamba itu bangun di waktu malam, maka malaikat akan berdoa, beristighfar kepada Allah untuk yang berwudu sebelum tidur, ya. Dia berdoa atau malaikat itu berdoa, Allahumma ighfir li abdika fulanin, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan, ya, fa innahu bata tahiran, karena dia tidur dalam keadaan suci, ya. Maka hadirin sahabat, Bapak Ibu, sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah, maka kita membiasakan, ya, untuk bisa berwudu sebelum tidur. Selanjutnya, apa hukum berwudu? Apa hukum berwudu, ya? Hukum asal berwudu adalah wajib, ya, karena dia menjadi syarat sahnya ibadah sholat, ya, dan memang wudu itu dijadikan dalam rangka untuk, ya, membuat kita bisa melakukan ibadah sholat, ya, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman bahwa wahai orang-orang yang beriman, setiap kali kalian akan mendirikan ibadah sholat, ya, maka berwudulah, faghsilu wujuhakum, ya, basuhlah wajah-wajah kalian, ya, kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke siku, ya, kemudian usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki, ya. Ini dasar normatif tentang kewajiban berwudu, ya. Nah, begitu pula yang ditegaskan dalam hadis Rasul, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Bukhari, hadis Muslim. Nabi bersabda, la takbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, ya. Jadi tidak akan diterima sholat seorang di antara kita jika berhadas sampai kita berwudu. Begitu pula dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ya, Nabi bersabda, miftahus sholatit tuhur, ya, bahwa kunci untuk masuk ke ibadah sholat adalah suci atau dalam keadaan kita berwudu, ya. Wa tahrimuhat takbir, ya. Pengharamannya adalah dengan takbir, artinya kita mengharamkan segala perbuatan yang tadinya dibenarkan, ya. Tadinya kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh bergerak, namun ketika takbiratul ihram, maka hal itu diharamkan. Ini diantara sebab mengapa takbir itu dinamai takbiratul ihram. Begitu pula kata Nabi, wa tahliluhat taslim, ya, dan penutupnya atau penghalalannya adalah ketika diucapkan salam. Ketika kita sudah mengucapkan salam, maka selesailah rangkaian rukun ibadah sholat, ya. Kita dihalalkan kembali untuk melakukan perkara-perkara yang tadinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hukum asal kita berwudu adalah wajib, ya, karena dia berangkai atau terangkai dengan ibadah sholat yang akan kita lakukan. Termasuk juga, ya, ketika kita akan menyentuh mushaf, maka ulama mempersyaratkan dalam keadaan toharoh, ya, seperti mana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, la yamassuhu illal mutahharun, ya, hendaknya mushaf itu, mushaf yang suci itu, ya, tidak disentuh kecuali oleh orang yang dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan suci, ya.
Begitu pula ibadah tawaf yang kita lakukan ya di tanah suci, ya berputar 7 kali putaran di Ka'bah bagi yang melaksanakan ibadah tawaf ya, baik itu pada rangkaian ibadah haji atau ibadah umroh, maka berwudu atau dalam keadaan suci menjadi syarat sahnya ibadah tawaf yang dilakukan, sehingga berwudu ketika itu menjadi wajib. Yang kedua, ada kalanya wudu itu sunnah, tidak diwajibkan ya. Yang pertama seperti mana yang diuraikan oleh para ulama kita ya, bahwa di antara sebab kita disunahkan berwudu apabila kita akan mendirikan ibadah sholat ya, namun kita masih memiliki wudu sebelumnya, jadi belum batal gitu. Misalnya kita sholat zuhur ya dengan wudu yang sempurna, kemudian masuk waktu asar, kita wudunya belum batal, maka disunnahkan meskipun belum batal kita berwudu kembali atau memperbaharui wudu ya. Nah, meskipun kita boleh ya dibenarkan untuk sholat atau melakukan ibadah-ibadah yang mempersyaratkan wudu ya berkali-kali selama dia belum batal gitu ya. Nah, namun ketika masuk waktu sholat yang baru kita disunnahkan untuk memperbaharui wudu meskipun wudu yang pertama itu belum batal. Yang kedua, menyentuh ya buku agama. Ini juga dianjurkan ya, yang ada tafsir Al-Qur'annya, ada hadis nabawi ya, kemudian pelajaran-pelajaran agama yang banyak mengutip Al-Qur'an, mengutip hadis ya, dan uraian-uraian para ulama yang memang menggunakan nusus syar'iyah, maka disunnahkan untuk kita itu dalam kondisi berwudu ya, tidak diwajibkan namun disunnahkan. Yang berikutnya sebelum tidur ya, seperti tadi kita jelaskan dalam hadis Ibnu Hibban ya, sunnah hukumnya orang yang akan tidur itu berwudu terlebih dahulu. Selanjutnya saat sedang marah ya, tarwatil ghadab ya. Jadi ketika kita sedang marah maka kita disunahkan untuk berwudu ya, karena kata Nabi tatkala seorang itu marah maka syaitan ya itu akan mengganggunya, bahkan mungkin akan mempengaruhinya, maka padamkan pengaruh syaitan itu dengan kita berwudu ya. Selanjutnya ketika kita akan membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu disunnahkan kita dalam kondisi berwudu ya, selama kita tidak menyentuh mushafnya. Kalau kita menyentuh mushafnya maka berwudu ketika itu menjadi wajib ya. Kalau kita hanya membaca saja, apakah dengan yang kita hafal ya, atau yang mungkin tertulis di screen tertentu, tapi kita tidak tidak menyentuhnya secara langsung ya, mushaf maksudnya ya. Kalau screen ya berupa HP dan lain-lain yang tidak berbentuk mushaf ya. Nah ini jumhur ya atau mayoritas ulama mengatakan diperbolehkan karena dia tidak dianggap sebagai mushaf ya. Karena ada kandungan-kandungan yang lain yang lebih banyak. Kalau kita lihat gadget atau handphone itu kita bisa lihat bahwa kandungan selain Quran ya tentu lebih banyak ya, dengan WA kita ya, dengan pesan-pesan kita, dengan email, foto-foto, video, dan tugas-tugas ataupun pekerjaan-pekerjaan kita ya. Nah, sehingga dia tidak ada pada posisi seperti mushaf ya. Nah, jadi kalau kita membaca menggunakan screen, maka mayoritas para ulama mutaakhirin ya mengatakan itu diperbolehkan. Selanjutnya disunahkan juga kita berwudu saat belajar ya. Saat belajar disunahkan berwudu ya, untuk menambah hayawiyah, menambah semangat ya, menambah kegairahan untuk tetap ya bisa semangat untuk belajar. Dan hal-hal lain yang memang itu tidak diwajibkan dalam dalam kehidupan kita ya, tidak diwajibkan berwudu, maka disunahkan untuk berwudu. Ada kalanya wudu itu makruh. Ada kalanya wudu itu makruh ya, seperti mana kata Syekh Wahbah Zuhaili, wudu yang makruh itu wudu alal wudu ya. Ketika kita sudah berwudu ya, kemudian wudu itu sejatinya akan kita gunakan untuk sholat. Tapi kita belum melakukan ibadah sholat, berwudu kembali. Jadi tidak ada sebab yang urgen untuk kita berwudu kembali, maka berwudu di atas wudu dalam kondisi itu termasuk wudu yang makruh ya, wudu yang makruh ya. Nah, kecuali jika mungkin kita sudah berwudu yang pertama ya, mungkin kita ingin memperbaharui karena alasan
tertentu, misalnya karena panas, ya, karena cuaca, atau misalnya untuk lebih segar, itu diperbolehkan. Ya, jadi tidak makruh. Yang makruh adalah ketika tidak ada keperluan khusus, ya, tidak ada hal-hal yang urgen membuat kita harus berwudu kembali. Maka wudu ketika itu makruh. Yang keempat, ada kalanya wudu itu diharamkan, ya. Jadi berdosa kita berwudu dengan cara seperti ini. Kapan? Ya, yang pertama wudu dengan menggunakan air curian. Jadi kalau kita mencuri air, maka wudu dengan menggunakan itu jatuhnya haram. Ya, artinya kita berdosa melakukannya, gitu ya. Nah, begitu pula mengambil air wudu dengan menggunakan air anak yatim, ya, tanpa seizin mereka, gitu. Jadi seyogyanya memang air yang kita gunakan itu untuk berwudu adalah air yang boleh untuk kita gunakan, baik itu untuk milik kita atau milik publik, ya, atau sudah meminta izin kepada pemilik air, gitu. Ini terkait dengan hukum, ya. Baik, hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita akan uraikan rukun wudu, ya. Rukun wudu secara umum, ya, itu dijelaskan, ya, secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya, apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, kemudian basuhlah tangan kalian sampai ke siku, usaplah kepala kalian, kemudian basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Jadi dalam ayat ini ada 4 bagian rukun wudu yang wajib kita lakukan, ya. Dari mulai membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ini yang menjadi rukun, ya. Kita katakan rukun bahwa hal itu harus ada dalam ibadah yang kita lakukan. Artinya, wudhu kita tidak sah apabila 4 bagian ini tidak kita basuh ataupun tidak kita usap, ya, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Baik, pertama, rukun yang pertama dalam ibadah wudhu adalah niat. Ya, ini berdasarkan hadis Rasul yang secara umum menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Setiap amal itu bergantung kepada niat, dan setiap orang itu diberikan ganjaran berdasarkan dengan apa yang dia niatkan. Jadi sebelum kita berwudu, pastikan kita sudah berniat terlebih dahulu, ya. Dan jumhur atau mayoritas para ulama mengatakan niat itu adalah tatkala kita mulai membasuh wajah. Ketika kita mengambil air, kemudian menumpahkan ke wajah kita, dan kita mengusapnya, maka saat itulah kita berniat, gitu ya. Nah, meskipun beberapa ulama mengatakan boleh lebih awal, ya, beberapa saat, misalnya tatkala kita mencuci kedua tangan, ya, disunahkan ketika kita akan berwudu, maka boleh ketika itu kita berniat. Artinya niat yang kita lakukan itu haruslah bersamaan dengan ibadah yang kita maksudkan. Karena kita ingin berwudu, maka niatnya tatkala kita berwudu, ya. Baik, ini rukun yang pertama. Ya, rukun yang kedua, setelah kita berniat, kita membasuh wajah, ya. Jadi membasuh wajah itu ketentuannya adalah 1 kali yang rukun, ya. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga hukumnya sunnah, gitu ya. Dikatakan membasuh wajah, manakah yang dikatakan wajah itu, ya? Yang dikatakan wajah itu ada panjang, ada lebarnya. Kalau panjangnya, ya, seperti mana diuraikan oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab beliau Al-Fiqhul Islamu Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa tulannya atau panjangnya, diameter panjangnya itu mulai dari manbatis sya'ar, dari batas tumbuh rambut, ya. Maaf kalau yang tidak punya rambut, maka ya diperkirakan manakah batas tumbuh rambut pada orang normal. Jadi dari situ mulainya, gitu ya. Kemudian sampai di mana? Sampai di ujung dagu. Jadi ila muntahadhiqan. Jadi sampai ke ujung dagu. Mana lancip dagu kita, maka itu bagian yang wajib. Adapun di bawah ataupun di belakang dagu itu disunnahkan. Jadi tidak diwajibkan. Yang menjadi wajib adalah sampai muntahadhiqan, ya, sampai penghujung lancipnya dagu kita. Semakin lancip maka semakin ke ujung, ya.
basuhan wudhu kita, gitu ya. Nah, lebih hati-hati ya, beberapa ulama mengatakan kita juga membasuh bagian bawah dagu ya, untuk menyempurnakan basuhan wajah kita. Kemudian lebar diameternya itu ila min syahmatil udhunaihi, dari batas kedua cuping telinga. Jadi batas kedua cuping telinga ini ya, kiri ataupun kanan, itu harus terkena basuhan wudhu kita. Jadi panjangnya begitu, lebarnya begitu ya. Itulah basuhan yang harus kita basuh tatkala kita membasuh wajah. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita tekankan di sini adalah perintah untuk membersihkan wajah ini ghuslu ya, faghsilu kata Allah. Jadi basuh, artinya tidak cukup kita hanya membasahi saja atau menyiramkan saja ya. Nah, mungkin kalau ada remaja ya, kalau kita perhatikan itu ada yang mungkin belum belajar berwudu dengan sempurna, membuka keran kemudian meletakkan wajahnya di bawah keran. Nah, ini wudu yang tidak sah ya. Jadi kita perlu belajar wudu seperti mana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wudu itu menjadi kunci utama kita masuk ke dalam ibadah sholat. Maka pelaksanaannya harus betul-betul sesuai dengan panduan dan pedoman yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sahabat asa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 3 hal yang penting terkait dengan membasuh wajah ya. Nah, jadi yang pertama tadi bahwa kita membasuh wajah ya dengan bagian panjang dan lebarnya, kemudian dengan cara membasuh gitu ya. Kemudian kita memastikan bahwa kita mengalirkan air atau menggosok air itu dengan kedua tangan kita atau dengan kedua telapak tangan kita. Jadi tatkala kita berwudu ya, kita basuh semua bagian yang diwajibkan tadi, baik diameter panjangnya ataupun diameter lebarnya ya. Batas tumbuh rambut sampai ujung dagu, kemudian batasnya kedua cuping telinga ya. Dan basuhannya hanya wajib 1 kali saja. Ini 3 hal ya. Jadi 1 kali, kemudian membasuh wajah ya, kemudian panjang dan lebarnya diperhatikan gitu ya. Jadi jangan dibasuh dengan terburu-buru, sehingga apa? Sehingga seluruh bagian wajah itu betul-betul dibasuh. Jadi kita menggunakan tangan ya, membasuh. Jadi tidak cukup hanya membasahi wajah, tapi membasuh wajah. Baik, berikutnya rukun yang ketiga ya. Rukun yang ketiga, basuhan pada anggota yang kedua dari ibadah wudu ya, adalah membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan, kalau perintah Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah tangan kalian sampai siku. Basuhlah tangan kalian sampai siku. Yang pertama Allah mengatakan basuhan itu mulainya dari ujung jari tangan sampai siku. Jadi jangan kebalikannya. Jangan dari siku kita ke ujung jari tangan. Ya, seperti mana mungkin yang dilakukan oleh sebagian orang ya, jadi ingin mengambil mudah, membuka keran kemudian langsung menaruh sikunya di bawah keran dan membasuhnya ya. Ini wudu yang tidak ihsan ya. Jadi seperti mana perintah Al-Qur'an yang disimpulkan juga oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi juga, bahwa membasuh kedua tangan itu mulailah dari ujung jari tangan ya. Jadi kalau kita di bawah keran gitu ya, kita buka keran ya, kita alirkan air itu ke ujung jari ya, jari tangan kanan lebih dulu, kemudian kita ratakan, kita gosok-gosokkan ya. Nah, ini harus dibuka ya. Jadi agar tidak menghalangi air wudu ya. Kalau kita tetap ingin menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, itu diperbolehkan, tapi upayakan sambil digerak-gerakkan gitu ya. Jadi kita ratakan air itu sampai ke habis ya, sampai habis ke bagian siku gitu. Nah, jadi bukan semata-mata batasnya sebelum siku, tapi siku itu sudah masuk ke dalam ya. Nah, seperti mana penjelasan para ulama bahwa ketika Allah mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq ya. Jadi ila di situ dia muntaha. Jadi muntaha marofik, sampai masuk juga siku itu bagian yang wajib kita basuh. Nah, jadi tidak sampai sebelum siku, tapi dia harus juga termasuk siku yang wajib kita basuh ya. Jadi kita taruh di bawah keran, atau kalau kita menggunakan gayung, kita tumpahkan air aja gitu ya di tangan, atau kita sambil menyiram begini. Ini kalau ini gayung ya, maaf, ini gayung, kita siramkan ke tangan begitu dan sambil digosok-gosokkan ya.
diratakan airnya ke seluruh tangan ya. Baik itu di bagian dalam ataupun di bagian punggung tangan ya. Artinya seluruh bagian tangan dan celah-celah jari tangan itu harus kita gosok ataupun kita ratakan dengan air yang kita gunakan. Mulai dari yang sebelah kanan, barulah yang sebelah kiri ya. Yang wajib adalah satu kali basuhan saja. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga hukumnya sunnah. Gitu ya. Baik. Selanjutnya rukun yang keempat atau anggota basuhan yang ketiga adalah kepala ya. Kata Allah wamsahu biruusikum, dan usaplah ya kepala kalian. Jadi perintahnya pertama berbeda dengan perintah ketika Allah menyuruh kita membasuh wajah dan membasuh tangan. Perintah tatkala Allah mengatakan mengusap kepala itu tidak dengan kata-kata basuh. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa ketika kita akan berwudu atau melakukan rukun mengusap kepala, itu cukup diusap saja atau disapu saja, tidak perlu dibasuh seperti mana kita membasuh wajah atau seperti mana kita membasuh tangan. Gitu ya. Jadi kita mengusap kepala. Nah, di sini memang ada perbedaan di kalangan para ulama ya terkait dengan kadar ya berapa lebarkah kita perlu mengusap kepala ya. Secara umum ya paling tidak kita bisa jelaskan ada 3 pandangan terkait dengan membasuh kepala ya. Pendapat yang pertama ya pendapat yang dipakai dalam mazhab Hanafi ya, bahwa mengusap kepala itu adalah rubu' ya, 1/4 ataupun sebagiannya ya, rubu' ya, 1/4 ataupun nisf ya. Jadi 1/4 ataupun separuh kepala gitu ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad ya, itu wajib ya membasuh seluruh kepala. Ya, wajib membasuh seluruh kepala ya. Pendapat yang ketiga, pendapat Imam Asy-Syafi'i, kata beliau sebagian kecil saja. Bahkan biqadri sya'ratin wahidah ya, bahkan dengan basahnya sehelai rambut di kepala itu sudah memadai mengusap kepala. Jadi ada perbedaan ya, dan seperti mana kita jelaskan ya, bahwa ulama tidak mewajibkan kita iltizam mazhab muayyan ya. Jadi tidak diwajibkan kita harus memegang satu mazhab tertentu, meskipun kita dianjurkan kalau belajar itu konsisten pada satu mazhab. Namun dalam kondisi-kondisi tertentu ya, untuk kemudahan kita boleh mengamalkan pendapat mazhab yang lain. Ini bagi orang awam. Jadi ketika ditanya berapakah kadar kita mengusap kepala, maka sekemampuan kita. Lebih kalau kita membasuh seluruh kepala maka tentu lebih utama, karena Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Abu Hanifah meskipun ya tidak mewajibkan membasuh seluruh kepala, namun mengatakan lebih afdal dan lebih utama tatkala kita mengusap kepala, kita mengusap seluruhnya. Jadi mengusap kepala gitu ya, dari depan ya sampai ke belakang gitu. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad ya, mazhab Hambali, itu kemudian membalikan kembali ke depan gitu ya, kembali ke depan. Itu yang wajib atau yang rukun ya. Nah, adapun mungkin yang paling mudah yang biasa ya digunakan di tengah masyarakat, kita mengamalkan cara berwudu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ya, seperti mana hadis yang menjadi sandaran beliau bahwa Nabi itu pernah hanya mengusap di ujung kepalanya saja atau di ujung sorbannya saja. Jadi disimpulkan dari hadis itu bahwa mengusap seluruh kepala bukan merupakan kewajiban. Jadi ada khilaf di kalangan para ulama. Dan mengusap kepala itu hanya 1 kali ya, dan tidak disyariatkan mengulang sampai 3 kali ya. Ini pendapat jumhur ulama, bahwa ketika membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kaki, disyariatkan kita membasuh sampai 3 kali, disunnahkan. Namun untuk mengusap kepala hanya disyariatkan 1 kali, jadi tidak diperintahkan kita untuk mengusap kepala lebih dari 1 kali. Baik, berikutnya adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki seperti mana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsa'u bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki. Artinya, 1, tentang membasuh kaki perintahnya adalah membasuh, bukan membasahi. Sehingga tidak cukup
tatkala kita membasuh kaki itu hanya menyiram air saja, tapi perlu meratakan air menggunakan tangan kita. Jadi sambil digosok-gosok, ya, sambil digosok-gosok gitu, ya. Dan ini pernah terjadi, ya, seperti mana hadis yang sahih bahwa Nabi itu pernah melihat salah seorang sahabat sedang sholat, kemudian beliau melihat ada bagian di tumit kaki yang tidak basah kena air wudhu. Maka Nabi langsung menyimpulkan ini wudhunya tidak sempurna. Maka Nabi memerintahkan sahabat tadi untuk mengulang wudhunya dan mengulang sholatnya. Masya Allah, ya. Jadi penting sekali Bapak Ibu, sahabat TV yang dimuliakan Allah, berwudhu secara sempurna. Karena keabsahan sholat kita itu bergantung dengan sempurna atau tidaknya wudhu yang kita lakukan. Baik, itu yang pertama. Jadi perintahnya membasuh. Tidak cukup membasahi, maaf ya, yang sering terjadi kita melihat ada beberapa orang membuka keran, kemudian menyorongkan kakinya ke kucuran air yang mengalir dari keran, ya. Jadi tanpa menyentuh kakinya sama sekali. Maka ini wudhu yang tidak benar, wudhu yang tidak sempurna, yang tidak sesuai sunnah, ya. Apa yang perlu kita lakukan, ya? Kita boleh mengalirkan air, setelah itu kita ratakan, kita gosok menggunakan tangan seperti mana kita membasuh wajah dan membasuh tangan. Jadi menggunakan tangan, ya, kita ratakan air. Itu yang pertama, membasuh, bukan membasahi dan bukan pula mengusap. Yang pertama, perintahnya adalah dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki, ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Artinya Allah itu sudah menunjukkan, ya, jadi dari mana dan kemana batas basuhan wudhu kaki kita. Itu mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Jadi jangan terbalik, jangan dari mata kaki ke ujung kaki, ya. Nah, jadi tatkala kita berwudhu, membuka keran, ya, menggunakan keran atau menggunakan gayung, maka basuhlah dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki. Baik, dan yang wajib adalah 1 kali basuhan saja. Basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga hukumnya sunnah. Baik, selanjutnya tertib, ya. Tertib artinya urutan wudhu itu seperti mana yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, mulai dari membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Tidak boleh dibolak-balik urutannya. Ini rukun dalam berwudhu. Baik, selanjutnya sahabat asa yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan siapakah yang wajib berwudhu. Siapakah yang wajib berwudhu? Baik, yang pertama, yang wajib berwudhu adalah orang yang berakal. Ya, orang yang berakal artinya orang yang tidak waras, ya, atau orang yang tidak berakal, maka mereka tidak diwajibkan, ya, untuk berwudhu. Yang kedua, baligh, ya. Nah, baligh artinya sudah sampai usia bulugh, ya. Nah, usia bulugh itu ditandai, ya, oleh para ulama, dijelaskan paling tidak ada 5 tanda, ya. Ada haid, ada nifas, ya, kemudian ada hamil, kemudian sudah tumbuh bulu atau rambut di kemaluan, dan yang kelima sudah sampai umur, ya. Nah, umur ini rentang waktunya ulama menyebutkan 15 sampai 18 tahun. Usia 15 sampai 18 tahun pada umumnya, ya, laki-laki atau perempuan sudah mulai tampak tanda-tanda kedewasaan, ya, seperti haid, ya. Kemudian kalau dia hamil nanti ada nifasnya, ya. Juga nanti ada ada mimpi basah, ya, misalnya gitu, ya. Ini di antara tanda-tanda baligh gitu. Baik, berikutnya Muslim. Nah, jadi kalau dia beragama Islam, maka dia wajib berwudhu setiap kali akan melakukan ibadah sholat, ya, atau ketika ada ibadah yang mewajibkan wudhu. Yang keempat, mampu menggunakan air. Jadi orang yang mampu menggunakan air itu wajib berwudhu menggunakan air, ya. Nah, kalau dia tidak mampu, nanti bisa diganti dengan tayamum, ya. Jadi bersuci menggunakan debu atau tanah. Yang kelima, berhadas. Jadi kalau berhadas, ya, baik itu hadas kecil gitu, ya, ataupun hadas besar, ya. Cuma hadas besar nanti dengan mandi wajib, ya, atau mandi junub. Baik, berikutnya tidak haid, ya. Wanita yang sedang pada periode menstruasi maka tidak wajib berwudu, ya, tidak wajib berwudu, ya. Jadi ketika dia sudah berakhir periode menstruasinya, barulah kemudian dia berwudu untuk melaksanakan ibadah sholat.
Begitu pula nifas, ya, wanita nifas tidak diwajibkan berwudu. Dan yang terakhir, sempitnya waktu sholat. Artinya apa? Ketika masuk waktu sholat, ya, waktu sholat agak panjang, misalnya sholat zuhur atau sholat asar atau sholat isya, maka ketika masuknya waktu sholat dia belum wajib berwudu ketika itu. Ya, namun ketika sudah hampir habis waktu di akhir waktu sholat, maka ketika itulah dia diwajibkan berwudu. Mengapa? Karena kalau dia tidak berwudu, maka dia akan keluar dari waktu sholat, ya, yang membuat dia berdosa jika melalaikannya. Baik, berikutnya, ya, sahabat asa yang dimuliakan Allah, apa saja yang disunnahkan dalam berwudu? Kalau di bagian yang pertama tadi kita jelaskan rukun-rukun wudu, ya, dari mulai niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, dan membasuh kaki. Ya. Nah, pada bagian ini kita akan jelaskan bagian yang sunnah dalam berwudu. Ya. Yang pertama, mencuci kedua tangan tatkala kita akan berwudu. Jadi sebelum kita membasuh wajah, kita mencuci kedua tangan terlebih dahulu, ya. Kemudian waktu itulah kita membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, seraya kita mencuci kedua tangan. Selanjutnya, berkumur-kumur, ya, istinsyak dan istinsyar. Berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, ya, seraya membersihkannya, gitu, ya. Nah, jadi ini disunnahkan, ya, tatkala kita akan memulai wudhu kita untuk membersihkan seluruh kotoran-kotoran yang ada pada mulut ataupun dalam hidung kita. Ini terutama dalam kondisi pandemi, ya. Maka mengamalkan sunnah-sunnah wudhu ini sangat baik sekali. Karena dengan demikian kita berikhtiar untuk membersihkan semua kotoran yang ada pada rongga mulut ataupun pada rongga hidung. Selanjutnya yang disunahkan kita bersiwak atau menyikat gigi. Ya, dalam hadis yang sahih kata Nabi, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah. Kalaulah tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan melakukan ibadah sholat. Gitu. Jadi Nabi sangat menekankan. Menggunakan kayu siwak itu lebih utama, lebih afdal. Kalau tidak ada, maka bisa menggunakan sikat gigi atau bisa menggunakan tangan. Ya, nah, jadi kita menggunakan tangan, menggunakan jari, ya, untuk mencuci, ya, sisa-sisa makanan yang mungkin menempel pada celah-celah gigi atau pada rongga mulut. Selanjutnya meresapkan air ke jenggot, ya, bagi yang punya jenggot, baik itu tebal ataupun tipis disunahkan untuk menyela-nyela, meresapkan air ke jenggot gitu, ya, sampai betul-betul merata, ya, mengenai basyrah kulit yang ada di bawah jenggot gitu. Dan berwudu, ya, 3 kali, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, membasuh kaki, masing-masing 3 kali, itu hukumnya sunnah. Selanjutnya membasahi seluruh kepala tadi, ya. Jadi meskipun ada perbedaan, ya, hanya Imam Ahmad yang mewajibkan membasuh seluruh kepala, namun ulama sepakat mengatakan bahwa yang lebih utama adalah membasuh seluruh kepala. Kemudian membasuh telinga, ya. Membasuh telinga ini bisa dilakukan dengan basuhan tersendiri atau tatkala kita mengusap kepala, ya. Kalau Imam Ahmad mewajibkan tatkala kita membasuh kepala, kemudian langsung kita mencuci kedua telinga, ya, menggunakan jari kelingking, gitu, ya. Nah, meskipun juga boleh menggunakan 2 jari telunjuk, ya. Hanya mungkin kalau jari kelingking dia lebih kecil sehingga daya jangkau dan daya bersihnya tentu, ya, mungkin lebih banyak dibanding jari telunjuk yang mungkin lebih besar, ya. Jadi tergantung pilihan. Berikutnya mendahulukan bagian yang kanan dalam berwudu, ya, itu disunnahkan, tidak diwajibkan. Sehingga apabila Bapak Ibu, ya, terlupa membasuh bagian yang kiri terlebih dahulu secara spontan, tidak perlu diulang wudunya, hanya diteruskan aja membasuh yang kanan, ya, agar tidak mubazir air. Selanjutnya takhlil. Apa itu takhlil? Takhlil ini adalah menyela-nyela sela-sela anggota wudu, ya, yang ada ruas-ruasnya, ya, seperti wajah mungkin, ya, ada kedutan-kedutannya, ada kerutan-kerutannya gitu, ya, ada celah-celahnya kita ratakan, termasuk juga kedua jari tangan, ya, kemudian kedua jari kaki gitu, ya, kanan ataupun kiri, itu kita lakukan takhlil atau meratakan air agar menyentuh semua ruas. Ini disunahkan, tidak diwajibkan gitu. Ya, nah, jadi kalau kita contohkan secara cepat, ya, kita gabungkan antara yang rukun dan yang sunnah, maka
sebelum kita memulai membasuh anggota yang wajib, maka kita mencuci kedua tangan terlebih dahulu, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian berkumur, ya, berkumur, kemudian membuangnya, berkumur, membuangnya, ya, bisa dilakukan beberapa kali, net istinsyar, ya, menghirup air ke dalam hidung, ya, sampai mubalaghah, sampai betul-betul terasa, ya, kemudian membuangnya kembali, dilakukan juga berkali-kali, ya, lebih baik sampai kita yakin sudah bersih semua kotoran pada hidung. Kemudian kita menyikat gigi, ya, bisa dengan kayu siwak lebih utama, atau dengan jari tangan, atau dengan sikat gigi juga diperbolehkan, gitu ya. Nah, ini bagian sebelum kita memulai wudhu. Setelah itu barulah kita berniat, ya, barulah kita berniat, ya, sebelum kita membasuh wajah ataupun bersamaan kita membasuh wajah. Jadi kita ambil air, kita tumpahkan ke wajah, ya. Ketika itulah kita berniat, gitu, ya. Diratakan, ya, dari ujung batas tumbuh rambut, ya, sampai ke bawah, sampai ke ujung dagu. Lebih utama kita juga sapu ke bawah dagu, gitu ya. Nah, pastikan ini kedua cuping telinga kita kanan ataupun kiri terkena basuhan air, gitu ya, basuhan wudhu. Nah, setelah membasuh wajah, ya, ini disunahkan 3 kali, ya, kita basuh 3 kali, ambil air lagi. Kalau di bawah keran itu lebih mudah, ya. Mungkin agak sedikit lebih sulit kalau kita menggunakan keran, ya, karena mungkin tidak sefleksibel dan tidak semudah kita menggunakan keran. Setelah membasuh wajah, kemudian kita ambil air lagi, ya, kemudian kita tumpahkan ke tangan, ya, sambil diratakan menggunakan tangan, ya, menggunakan tangan dari ujung jari tangan sampai ke siku, ya, dilakukan masing-masing 3 kali, ya, kanan ataupun kiri. Selesai, kita mengambil air lagi, ya. Nah, ini tidak perlu ditumpahkan, ya, jadi cukup ambil air saja, kemudian ditumpahkan ke lantai misalnya, kemudian kita usap kepala. Karena perintahnya bukan membasuh, tapi hanya mengusap saja, ya. Nah, jadi bisa mengusap seluruh kepala, itu lebih utama, atau ya jika kita punya punya keperluan tertentu, tidak ingin membasuh seluruh kepala atau ada kendala tertentu, ya hanya bisa mengusap sebagian kecil saja, ataupun sekedar 1 helai rambut juga diperbolehkan, ya. Dan membasuh kepala cukup hanya 1 kali saja, tidak disyariatkan membasuh 3 kali. Berikutnya kita membasuh kaki, ya. Nah, jadi membasuh kaki tadi pastikan, ya, kita mulai dari ujung jari kaki sampai ke mata kaki, kita ratakan airnya, ya. Ini sama tadi perintahnya membasuh, bukan membasahi, apalagi menyiram, ya. Jadi perlu menggunakan tangan, Bapak Ibu, sahabat Asa, menggunakan tangan, ratakan air itu sampai ke celah-celah jari kaki, gitu ya. Nah, dari ujung jari kaki, gitu ya, nah, kita ratakan sampai kemudian ke mata kaki. Ini pastikan, ya, betul-betul basah, ya, karena kalau tidak terkena basuhan, tidak sempurna sampai ke mata kaki, maka dia berpengaruh tidak sahnya ibadah sholat yang kita lakukan, gitu, ya. Ini rangkaian wudhu kita sesuai sunnah yang Nabi ajarkan, ya. Semoga dengan demikian wudhu kita semakin sempurna. Baik, Bapak Ibu sekalian, selain sunnah, ada beberapa adab yang juga perlu diperhatikan. Nah, adab-adab ini perlu diperhatikan. Apa fungsinya? Fungsinya untuk menambah kesempurnaan ibadah wudhu yang kita lakukan. Dia tidak ada konsekuensi batal atau tidak, tapi lebih kepada menyempurnakan ibadah wudhu kita. Yang pertama, tatkala kita berwudhu, kita menghadap ke arah kiblat. Ya, kalau kita berwudhu, maka upayakan kita menghadap arah kiblat. Yang kedua, berwudhu di tempat yang tinggi. Apa fungsinya? Agar air yang sudah kita gunakan untuk berwudhu itu mengalir terus ke dalam pembuangan, tidak menggenang di kaki kita, gitu ya. Selanjutnya, tidak berbicara sepanjang kita berwudhu, ya, tidak berbicara sepanjang kita berwudhu. Tapi kalau ada keperluan khusus yang tidak bisa dihindari, boleh, ya. Misalnya mungkin karena kita berwudhu dekat dengan pintu utama, ada yang ngetok pintu, ya, mengucapkan salam berkali-kali, dan kita kenal dengan suara itu misalnya, dan perlu kita jawab, kita boleh menjawab salam, ya, dalam kondisi kita berwudhu jika hal itu memang urgen. Selanjutnya berwudhu sendiri, ya. Jadi tidak boleh minta diwudhukan orang lain dalam kondisi tidak ada uzur. Dalam kondisi ada uzur boleh, ya, kita minta diwudhukan oleh orang lain.
Selanjutnya menggerakkan cincin. Nah, bagi yang mengamalkan sunnah Nabi ya menggunakan cincin di jari kiri ya, di jari manis terutama ya, dan boleh juga ya seperti mana Hasan juga memakai cincin di di tangan kanan ya, baik itu di jari kelingking ataupun jari tengah gitu ya. Ini di antara jari yang memang digunakan untuk memakai cincin. Nah, bagi yang memakai cincin, upayakan tatkala kita berwudu, bagi yang tidak menanggalkan, maka digerak-gerakkan. Ya, sunnahkan, tidak wajib digerak-gerakkan. Kalau Nabi, maka beliau setiap kali akan berwudu, beliau akan menanggalkan. Tapi kadang-kala juga beliau pernah tidak menanggalkan. Berkumur istinsyak dengan tangan kanan. Kalau tadi di bagian yang sunnah, kita mengatakan sunnah, kita berkumur, istinsyar. Nah, pada bagian ini, kita menggunakan tangan kanan, tidak menggunakan tangan kiri. Ya. Kemudian selanjutnya, berwudu sebelum masuk waktu sholat. Nah, ini lebih utama, agar kita bersiap-siap. Ya, jadi tidak menunggu azan dulu, tapi berwudu ya sebelum masuk waktu. Memasukkan jari kelingking yang basah ke telinga. Nah, tadi ya, tatkala kita mengusap kepala, disunahkan kita menggunakan jari kelingking ya untuk membasahi kedua cuping telinga, dan boleh juga menggunakan dua jari telunjuk. Melebihkan jangkauan wudhu. Nah, ini penting ya. Dalam wudhu ada istilahnya ghurrah dan tahjil ya. Ini seperti mana dalam hadis yang sahih Nabi bersabda bahwa pada hari kiamat kelak umatku akan datang ghurron ya, ghurratan muhajjalin. Wajah mereka dan anggota wudhu mereka itu akan bersinar-sinar dengan pantulan cahaya yang dihasilkan dari bekas air wudhu mereka. Maka barang siapa yang ingin diperluas pancaran cahayanya, pal yutil ghirrotah, kata Nabi, maka perbesarlah jangkauan air wudhu ya. Manakah jangkauan air wudhu yang perlu kita perbesar? Pertama, ketika membasuh wajah gitu ya. Yang kedua, ketika membasuh tangan, lebihkan sampai ke lengan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita membasuh kaki ya. Sebagian juga mengatakan termasuk kepala tadi ya. Jadi kita basah, kita usap seluruh bagian kepala, ini juga termasuk jadi bagian dari ghurrah dan tahjil tadi ya. Nah, jadi di antara adab-adab yang perlu dilakukan tatkala kita berwudu. Tidak mengeringkan wudhu setelah kita berwudhu. Nah, jadi kalau kita tidak ada alasan tertentu untuk mengeringkan air wudhu, maka biarkan dia kering sendiri. Karena kata Nabi, setiap kali kita selesai berwudhu, maka dosa-dosa kita itu masih terus berguguran sampai tetes air yang terakhir menetes dari anggota tubuh kita. Masya Allah. Ya. Ustadz, tapi saya berwudu di cuaca dingin gitu ya, atau saya tergesa-gesa ada keperluan, kita boleh mengeringkan. Ya, jadi sepakat para ulama setelah berwudu kita boleh langsung mengeringkan. Ya, jadi tidak ada konsekuensi tertentu yang mempengaruhi keabsahan wudu kita. Wudu kita tetap sah ya. Nah, jadi diperbolehkan kita mengeringkan air wudu. Selanjutnya, menghemat air. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan dalam menggunakan air ya, dan tidak pula terlalu sedikit. Jadi ya proporsional saja ya, tidak terlalu banyak ya, dan juga tidak terlalu sedikit. Yang terakhir yang juga sangat penting, bersyahadah dan berdoa setelah kita berwudu ya, seperti mana yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian yang terakhir, Bapak Ibu, sahabat asa yang dimuliakan Allah, apa saja yang membatalkan wudhu? Apa saja yang membatalkan wudhu? Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik itu yang cair atau yang padat. Ya. Yang kedua, muntah. Nah, muntah ini membatalkan wudhu apabila muntahnya banyak. Tapi kalau muntahnya sedikit tidak membatalkan. Yang ketiga, tidur. Nah, tidur membatalkan wudhu apabila tidurnya nyenyak, ya tidak menyisakan kesadaran sama sekali. Itu tidur yang membatalkan wudhu. Kalau tidurnya masih sadar gitu ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, apabila pantatnya masih tetap di lantai gitu ya, maka itu tidak membatalkan wudhu ya. Ini termasuk yang mungkin tertidur seraya duduk ya, ataupun sambil mungkin agak tertunduk ya, maka itu tidak membatalkan wudhu. Namun kalau dia sudah hilang kesadaran, maka ulama mengatakan itu membatalkan wudhu. Yang keempat, hilang akal. Jadi hilang akal termasuk hal yang membatalkan wudhu.
Selanjutnya menyentuh kemaluan. Nah, menyentuh kemaluan menurut jumhur ulama membatalkan wudhu. Nah, ada khilaf di sini. Dalam madhab Hanafi, ya, Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudhu berdasarkan hadis yang dipegang dalam madhab Hanafi ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, aku sudah berwudhu menyentuh kemaluanku. Apakah wudhuku batal? Maka Nabi mengatakan innama huwa bid'atun minka. Bukankah kemaluan itu bagian dari dirimu? Nah, hadis ini diistimbatkan atau disimpulkan oleh ulama Hanafiyah sebagai alasan bahwa menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Namun dalam hadis-hadis yang lain yang menjadi sandaran para ulama jumhur atau mayoritas, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam itu membatalkan wudhu, ya, karena juga ada hadis di mana sahabat bertanya dan Nabi memerintahkan beliau untuk mengulang wudhunya. Namun apabila sentuhan itu tidak dengan telapak tangan, tidak membatalkan wudhu, misalnya dengan punggung tangan, ya, atau mungkin dengan siku, ya, atau anggota-anggota tubuh lain selain telapak tangan, maka itu sepakat para ulama tidak membatalkan wudhu. Menyentuh lawan jenis. Nah, menyentuh lawan jenis, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Umumnya kalau sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu, ya. Namun Imam Asy-Syafi'i mengatakan sentuhan laki-laki menyentuh wanita ajnabiyah yang bukan mahram, termasuk menyentuh istrinya yang dianggap wanita ajnabiyah yang telah dia nikahi, gitu, maka membatalkan wudhu baik dalam kondisi bersyahwat ataupun tanpa syahwat, gitu. Nah, kalau dalam pendapat madhab Maliki dan madhab Hambali, sentuhan yang membatalkan wudhu apabila sentuhan lezah, ya, sentuhan ada syahwah, ada hasrat, ada nafsunya, ya. Kalau sentuhan biasa tidak membatalkan wudhu, ya. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan sentuhan kita kepada wanita termasuk istri kita, baik ada syahwat ataupun tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Jadi ada perbedaan di kalangan para ulama. Umumnya ulama mengatakan, ya, bahwa sentuhan biasa itu tidak membatalkan wudhu. Berikutnya tertawa atau terkekeh. Nah, tertawa atau terkekeh bahwa seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa tertawa itu membatalkan sholat, ya, membatalkan sholat, ya. Namun membatalkan wudhu ini pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan ketika orang tertawa terbahak-bahak dalam sholatnya, hal itu tidak hanya membatalkan sholat tapi juga membatalkan wudhu. Jadi ada khilaf, ya. Nah, jadi kita perlu mengetahui ini agar, ya, kita bisa mentolerir kalau ada sahabat kita, saudara kita yang punya perbedaan dalam hal ini, ya. Jadi kalau jumhur mengatakan bahwa kalau ada orang tertawa terbahak-bahak dalam sholatnya, batal sholatnya saja, dia perlu mengulang sholatnya aja, tidak perlu mengulang wudhunya. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan ketika ada orang tertawa terbahak-bahak, tidak hanya batal sholatnya, bahkan batal wudhunya, gitu. Berikutnya, makan daging unta. Ini dalam pendapat madhab Imam Ahmad, ya. Nah, beliau mengatakan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Namun jumhur, ya, atau mayoritas para ulama mengatakan makan daging unta tidak membatalkan wudhu. Selanjutnya yang disepakati oleh para ulama, ya, hal yang membatalkan wudhu adalah murtad dari agama Islam. Orang yang murtad maka batal wudhunya. Ini diantara penjelasan hal-hal yang membatalkan wudhu, ya. Nah, dengan selesainya pembahasan pada bagian ini, maka selesailah ulasan kita hari ini terkait dengan wudhu sesuai sunnah, ya. Nah, semoga apa yang telah kita jelaskan pada hari ini memberikan pencerahan, ya, memberikan manfaat, sekaligus juga memberikan pemahaman kepada kita bagaimanakah berwudu sesuai sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap semoga wudu kita sempurna dan sempurna pula ibadah sholat kita. Demikian, bertemu lagi di kajian yang akan datang. Astaudikumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.